Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dari Muhammad ibnu Abdillah kepada Jaifar dan Abd Bani Abdulandi. Salam sejahtera bagi yang mengikuti petunjuk. Amma ba'du. Sesungguhnya aku menyeru kalian berdua kepada Islam. Aslim taslam, masuklah Islam maka kamu akan selamat. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada segenap manusia untuk memberikan peringatan kepada yang hidup dan supaya pastilah ketetapan azab kepada orang kafir. Jika kalian mengikrarkan keislaman, maka aku akan mengangkat kalian sebagai penguasa. Tapi jika kalian menolak untuk mengikrarkan keislaman, sungguh kerajaan kalian itu akan lenyap oleh pasukan berkuda yang datang kepada kerajaan kalian berdua, dan akan berjayalah kenabianku di kerajaan kalian berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah atas karunia Allah Subhanahu wa taala kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di pagi hari dalam keadaan sehat walafiat, bisa menjadikannya sebagai satu sarana untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala lewat salat subuh berjamaah ini. Kita lanjutkan kajian Sirah Nabawiyah, masih tentang surat-surat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para penguasa Arab. Surat berikutnya yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kirim itu adalah kepada Raja Oman, yaitu Jaifar dan saudaranya Abd. Yang keduanya adalah dari kabilah Al-Julandi. Isi suratnya adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dari Muhammad ibnu Abdillah kepada Jaifar dan Abd Bani Abdulandi. Salam sejahtera bagi yang mengikuti petunjuk. Amma ba'du. Sesungguhnya aku menyeru kalian berdua kepada Islam. Aslim taslam, masuklah Islam maka kamu akan selamat. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada segenap manusia untuk memberikan peringatan kepada yang hidup dan supaya pastilah ketetapan azab kepada orang kafir. Jika kalian mengikrarkan keislaman, maka aku akan mengangkat kalian sebagai penguasa. Tapi jika kalian menolak untuk mengikrarkan keislaman, sungguh kerajaan kalian itu akan lenyap oleh pasukan berkuda yang datang kepada kerajaan kalian berdua, dan akan berjayalah kenabianku di kerajaan kalian berdua. Nah, surat itu kemudian oleh Rasulullah SAW disampaikan melalui utusannya, yaitu Amr bin As. Karena Amr bin As itu adalah orang yang mempunyai relasi yang cukup banyak terhadap penguasa-penguasa yang ada di wilayah Arab, karena beliau itu adalah seorang pedagang yang handal, punya koleksi yang banyak. Maka Amr bin As kemudian membawa surat itu. Beliau datang menuju Abd di antara dua orang kakak adik itu. Kenapa yang dipilih adalah adiknya?
Karena dalam pandangannya bahwa adiknya itu lebih lembut daripada kakaknya, lebih baik akhlaknya. Maka sampailah Amr bin As kepada Abd itu. Beliau katakan, sesungguhnya saya adalah utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadamu dan kepada kakakmu. Kata Abd, saudaraku yang lebih tua itu lebih berhak dan lebih utama dalam persoalan kerajaan. Nanti akan aku bawa kamu menghadapnya sehingga nanti ia bisa membawa suratmu. Namun kemudian Abd bertanya, apa yang engkau serukan? Kata Amr bin As, aku mengajakmu untuk beribadah kepada Allah semata, tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun, meninggalkan apa-apa yang disembah selain Dia, dan bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Maka kata Abd, wahai Amr, sesungguhnya kamu itu kan adalah anak pemuka bangsamu. Apa yang dilakukan oleh ayahmu? Karena juga ayahnya adalah seorang yang mempunyai koneksi yang cukup erat dengan penguasa-penguasa Arab. Karena ayahmu dalam pandangan kami adalah seorang yang bisa jadikan panutan. Apa yang dikatakan oleh Amr bin As, dia meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sungguh aku ini berharap bahwasanya dia itu masuk Islam dan membenarkan kenabiannya. Dulu aku sama dengan dia, akan tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadaku sehingga aku masuk Islam, membenarkan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang Amr bin As kan merupakan bagian dari pemuka Quraisy yang masuk Islamnya belakangan dibandingkan dengan yang lainnya. Kapan kamu masuk Islam? Saya masuk Islam di samping Raja Najasyi. Ketika aku bersama Najasyi, aku kabarkan kepadanya juga bahwa Najasyi telah masuk Islam. Nah, mendengar bahwasanya Raja Najasyi masuk Islam, Abd ini kemudian tertarik juga. Apa yang dilakukan rakyatnya kepada kerajaannya? Kata Amr bin As, mereka mengukuhkannya, mereka mengikutinya. Bagaimana dengan para pendeta dan rahib yang ada di wilayah mereka? Ya, mereka juga ikut. Mereka juga semua masuk Islam. Wahai Amr, hati-hati, jangan dusta ya, karena dusta itu adalah sesuatu yang tidak baik. Kata Amr, enggak, saya tidak berdusta, ini adalah satu kebenaran. Dusta itu adalah sesuatu yang dilarang di dalam agama kami. Saya tidak yakin Heraklius itu tahu tentang keislaman dari Raja Najasyi. Kata Amr bin As, bahkan Raja Heraklius penguasa Romawi itu tahu tentang keislaman Najasyi. Bagaimana dia bisa tahu? Sebelum masuk Islam, Raja Najasyi itu biasa memberikan upeti kepada Raja Heraklius penguasa Romawi, karena termasuk ke dalam bagian yang tunduk kepada kekuasaan kekaisaran Romawi. Tapi setelah masuk Islam, dia katakan, demi Allah, seandainya dia meminta dariku walaupun 1 dirham, aku tidak akan memberikannya. Dan itu diketahui oleh Raja Heraklius. Jadi Raja Najasyi yang dulunya memberikan upeti, setelah masuk Islam dia tidak lagi memberikan upeti kepada Raja Heraklius. Dan itu ternyata didiamkan oleh Raja Heraklius, sampai saudaranya yang bernama Niat itu bertanya, kamu kok biarkan itu Raja Najasyi yang merupakan bawahan kamu sampai sekarang tidak lagi memberikan upeti kepada kamu? Apa yang dikatakan Raja Heraklius? Ya gimana lagi, dia itu sekarang memilih agama lain daripada agama kita.
Seandainya saya tidak sayang kepada kerajaan saya, demi Allah, saya akan ikut seperti dia juga. Itu yang dikatakan oleh Heraklius. Jadi kata Heraklius, seandainya saya tidak sayang kepada kerajaan saya pasti juga akan melakukan apa yang dilakukan oleh Raja Najasyi. Saya akan masuk Islam juga. Cuma karena memang wilayah kekuasaan dari Heraklius, kekaisaran Romawi luas, masih mikir-mikir untuk masuk Islam. Eman dengan kekaisarannya, dengan kekuasaannya, karena nanti berarti dia akan tunduk kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Abd Amr, hati-hati dengan apa yang kamu katakan. Kata Amr, benar, apa yang saya katakan itu adalah sesuatu yang benar. Nah, dari sini Abd tambah penasaran, apa sih yang diperintahkan oleh Muhammad dan apa yang dia larang? Kata Amr, sungguhnya sederhana, sesuatu yang baik. Ia memerintahkan untuk taat kepada Allah, melarang untuk berbuat maksiat, menyuruh kepada kebaikan, menyuruh untuk menyambung tali silaturahim, melarang perbuatan zalim, melarang permusuhan, melarang zina, melarang minuman keras, melarang untuk menyembah batu, berhala. Wah, kalau begitu ini sesuatu yang bagus, kata Abd kepada Amr. Karena melihat bahwa yang diperintahkan itu adalah untuk berbuat baik, menyambung tali silaturahim. Yang dilarang itu adalah perzinahan, permusuhan, minuman keras. Ini ajaran yang bagus. Seandainya kakakku setuju, pasti akan kami tempuh perjalanan untuk mengikrarkan diri di hadapan Muhammad itu. Tapi saya tidak tahu gimana kakakku. Sebab bisa jadi kakakku itu lebih memilih untuk mempertahankan kekuasaannya daripada masuk Islam, yang itu konsekuensinya seakan-akan dia itu adalah pengikut Muhammad. Maka kemudian kata Amr, jika dia masuk Islam, maka sungguh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan mengukuhkan kekuasaan kalian. Jangan khawatir bahwasanya kalian itu akan kehilangan kekuasaan. Bahkan Rasulullah itu akan mengukuhkan kekuasaan kalian. Dan juga kalian bisa mengambil zakat dari orang-orang kaya untuk diberikan kepada orang-orang miskin di antara kalian. Wah, apa itu zakat itu? Zakat itulah harta yang diwajibkan di dalam agama kita, diambil dari orang kaya kemudian diberikan kepada orang miskin. Termasuk di dalamnya adalah dari binatang ternak. Oh, jangan-jangan anak rakyat saya nggak bisa itu. Terus kemudian sampai kepada saudaranya. Saudaranya tadi yang bernama Jaifar. Jadi Amr tinggal beberapa hari di situ, kemudian ikut bersama Abd menemui Jaifar. Apa yang kamu bawa? Maka kemudian Amr memberikan surat yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dibuka, kemudian dibaca sampai selesai. Setelah itu diberikan kepada adiknya. Abd pun kemudian membacanya sampai selesai. Dan kata Amr, saya lihat bahwasanya Abd memang lebih lembut daripada kakaknya. Kemudian dia bertanya, coba katakan apa yang dilakukan oleh kaum Quraisy kepada Muhammad. Kata Amr bin As, mereka mengikutinya baik karena suka ataupun karena terpaksa, karena pedang. Siapa yang bersamanya? Yang bersamanya adalah masyarakat yang menyukai Islam dan lebih memilihnya daripada yang lain. Jadi mereka mengetahui dengan akal dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya tidak mendapatkan seorang pun yang tidak mengikuti apa yang diajak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan saya, kecuali engkau yang masih belum masuk Islam. Masuk Islamlah,
pasti kamu akan selamat, kerajaan kamu akan dikukuhkan. Tapi kalau kamu tidak mau masuk Islam, maka pasukan berkuda kami akan datang ke kerajaan kamu. Saya pikir-pikir dulu ya, besok kamu datang lagi. Maka kemudian esoknya Amr berusaha menemui Jaibar, tapi tidak bisa menemui, belum berkenan. Amr kemudian kembali kepada Amr, saya tadi berusaha untuk menemui kakakmu, tapi tidak diperkenankan. Ya sudah, ayo ikut dengan saya akan membawamu untuk menemui dia. Amr kemudian membawa Amr bin As menemui saudaranya Jaibar. Di situ kemudian masih ada kebimbangan dari Jaibar. Saya ini kalau masuk Islam, sepertinya saya adalah orang Arab yang paling lemah ini. Bagaimana saya akan tunduk kepada seorang yang pasukannya mungkin saja tidak sampai ke negeri kita ini. Kalaupun sampai, pasti akan menghadapi satu pertempuran yang dahsyat. Jadi masih pikir-pikir, saya kalau masuk Islam, saya ini tunduk, saya lemah ini. Jadi ada pikiran juga tentang kekuasaan, bimbang. Ya sudah, kalau begitu besok saya akan pulang, kata Amr. Berarti kamu tidak mau untuk masuk Islam. Nah kemudian dia sudah bersiap-siap. Saat itu kemudian Abd menemui kakaknya. Dia akan lebih cenderung untuk masuk Islam dibandingkan dengan kakaknya. Dia kemudian membujuk. Coba kita perhatikan, Amr ini diplomasinya itu sangat bagus. Kalau setiap penguasa yang dia temui semuanya masuk Islam, maka kita tidak akan bisa mengalahkan pasukannya Muhammad. Sudah masuk Islam saja. Bukankah sudah dikatakan kalau kita masuk Islam, kekuasaan kita tidak akan lenyap, bahkan akan dikukuhkan. Akhirnya karena dibujuk oleh adiknya yang memang lebih cenderung untuk memeluk agama Islam, karena lebih tertarik melihat apa yang disampaikan oleh Amr bin As, ajarannya itu bagus, menyuruh kepada yang baik, mencegah dari hal-hal yang memang tidak baik, hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kakaknya duduk juga dan mereka berdua akhirnya masuk Islam. Dan memang kemudian kekuasaan mereka tetap ada pada diri mereka, dikukuhkan oleh Rasulullah SAW, dan Amr kemudian diberikan wewenang, diberikan supaya banyak mengurus hal-hal yang berkaitan dengan persoalan yang berkaitan dengan zakat dan lain-lainnya. Apakah Rasulullah itu ummi? Apakah setelah bikin surat ke kerajaan-kerajaan itu pada saat setelah Fathul Makkah itu? Jadi kok bisa katanya tidak bisa membaca dan menulis, tapi Rasulullah kan bikin surat. Itu apakah ada sekretarisnya? Baik, Rasulullah SAW itu kan punya sekretaris itu. Dan ketika Rasulullah SAW mendapatkan ayat Al-Quran, beliau itu kan juga menyampaikan kepada para sahabat. Jadi artinya Rasulullah SAW itu juga sungguhnya mengetahui. Bahkan ada sebagian menyatakan bahwa pada proses berikutnya Rasulullah itu juga belajar, karena beliau itu kan juga menyuruh para sahabat untuk belajar. Jadi mereka yang menyatakan Rasulullah itu juga berproses belajar juga pada akhirnya. Jadi di awal memang ummi, tapi kemudian belajar. Dan ini kemudian dari surat menyurat itu, termasuk memang Rasulullah SAW itu memang mempunyai sekretaris yang menulis apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Sekretaris itulah yang kemudian menyusun kata-katanya. Sebab yang namanya huruf itu kan hanya persoalan huruf itu, tapi dalam keseharian kan
tahu bicara itu. Sama dengan saudara kita misalnya, walaupun tidak tahu baca tulis, akan tapi dalam keseharian kan mereka bisa berkomunikasi. Bahkan ada yang berkomunikasi dengan bahasa Indonesia walaupun tidak bisa menulis dalam huruf Latin. Jadi memang Rasulullah juga mempunyai sekretaris. Jadi memang ada yang mengatakan Rasulullah tetap ummi, dan itu merupakan satu hal yang memang Allah Subhanahu wa taala jaga sebagai satu bentuk mukjizat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada juga yang berpandangan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada akhirnya juga belajar, karena logikanya Rasulullah itu memerintahkan sahabat untuk belajar supaya tidak mudah huruf, sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika memerintahkan sesuatu itu pertama kali beliau itu juga melakukannya. Dan mereka katakan ini pasti juga Rasulullah melakukannya. Namun hal yang bisa kita ambil iktibar di dalam surat Hujurat ini adalah bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sesungguhnya mengenalkan Islam. Pertama itu mengenalkan Islam kepada para penguasa Arab, sehingga Islam itu menjadi terkenal. Walaupun ada di antara mereka yang tidak beriman kepada Rasulullah SAW, akan tetapi mereka mengenal Islam, bahwa ada satu agama baru yang dibawa oleh Rasulullah SAW yang sudah mulai tumbuh dan itu berkembang dan menjadi satu perhatian. Termasuk Heraklius itu kan juga memperhatikan perkembangan dari agama yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu juga bagian dari bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan tekanan pressure kepada orang-orang Quraisy, karena orang-orang Quraisy juga melihat bagaimana Islam pada masa perjanjian damai Hudaybiyah itu semakin berkembang, semakin meluas, sehingga mereka kemudian merasakan bahwa kekuatan mereka itu semakin lama semakin lemah di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini nanti ada kaitan pada perang Fathu Mekah, ketika kekuasaan dari Rasulullah itu sudah mulai meluas dan umat Islam di Mekah itu merasa bahwa memang kekuatan mereka tidak seperti dulu ketika menghadapi Rasulullah SAW di awal dakwahnya. Kemudian yang kedua yang bisa kita lihat, bisa kita ambil iktibar, memang di antara ujian dari keimanan adalah kekuasaan. Di dalam Al-Quran surat Kahfi itu kan Allah Subhanahu Wa Taala mengisyaratkan ada 4 bentuk ujian, yaitu ujian keimanan, kemudian ujian berupa harta, ujian berupa ilmu, dan yang keempat pada kisah Dzulqarnain adalah ujian berupa kekuasaan. Nah, di antara para penguasa ada yang lulus dalam hal ini, seperti halnya Raja Najasyi. Beliau itu masuk Islam dan ternyata Allah Subhanahu wa taala tetap mengukuhkan kekuasaannya. Raja Oman awalnya bimbang, dia merasa bahwasanya kekuasaannya akan menurun, jangan-jangan dia juga akan ditinggalkan oleh rakyatnya kalau beriman kepada Rasulullah SAW. Tapi ternyata tidak, ketika beriman kekuasaannya itu bahkan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap memerintah dengan izin Allah Subhanahu wa taala mendapatkan keberkahan. Tapi ada juga yang tidak mau beriman karena eman terhadap kekuasaannya, seperti hanya Heraklius. Dia sudah menyadari sesungguhnya bahwa ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah ajaran yang benar, dan itu bisa dilihat dari pengakuannya terhadap Raja Najasyi. Seandainya saya tidak eman terhadap kekuasaan saya juga akan mengikuti apa yang dilakukan oleh Raja Najasyi, yaitu masuk Islam. Tapi karena khawatir dengan kekuasaannya, bahwasanya nanti mungkin saja dia ditinggalkan, pengikutnya kemudian tidak mau dengan dirinya,
maka dia lebih memilih untuk mempertahankan kekuasaan. Ya memang kekuasaan itu manis, karena di dalam orang yang berkuasa itu kan mempunyai anak buah, dia mempunyai kesempatan untuk menikmati berbagai fasilitas, kemewahan dan lain-lainnya. Dan itu kalau ditinggalkan boleh jadi akan membuat dirinya sengsara. Jadi memang ujian juga bagian dari ujian yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan di dalam Al-Qur'an surah Al-Kahfi, bahwa di antara ujian itu adalah kekuasaan. Dengan kekuasaan kadang orang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan berusaha untuk mempertahankan kekuasaannya walaupun dengan cara-cara yang tidak baik. Yang penting dia tetap berkuasa, maka lawan pun kemudian disingkirkan. Yang penting dia tetap berkuasa, bahkan sampai membunuh yang ingin berkuasa, bahkan membunuh ayahnya yang ingin tetap berkuasa, bahkan membunuh saudaranya. Itu bagian dari ujian kekuasaan, dan itu memang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang lulus, ada yang tidak lulus. Nah, Raja Oman ini termasuk dari bagian yang lulus. Mudah-mudahan kita kalaupun diberi kekuasaan juga termasuk ke dalam bagian yang lulus, yang dipergunakannya dalam rangka untuk ibadah, dalam rangka kebaikan, kemaslahatan manusia, kemaslahatan agama. Ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.